saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah kimia anorganik fisik. Nama saya Peter Jackson Lubsdetan, NPM 52190092. Jurnal rujukan saya yaitu optimalisasi intensitas cahaya pada luas permukaan solar cell. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya, luas permukaan solar cell, dan panjang gelombang filter cahaya terhadap daya keluar yang dihasilkan oleh solar cell. Pada penelitian ini digunakan dua macam solar cell. Yang pertama itu solar cell yang berukuran 5 cm x 2,4 cm. Yang kedua, solar cell yang berukuran 5 cm x 5 cm dengan tegangan input sebesar 1,8 volt, 2,00 volt, dan 2,4 volt, sehingga dapat menghasilkan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Baik, yang berikut itu adalah solar cell. Sebelum kita masuk pada metode dan hasilnya, terlebih dulu kita harus mengetahui apa itu solar cell. Nah, solar cell adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda pertemuan P dan N, di mana dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna. Yang berikut adalah bentuk tampilan sel surya. Dalam bentuk tampilan sel surya terdapat fotovoltaik atau solar cell yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, kandium sulfida, gallium arsenida, dan selenium, di mana fotovoltaik atau solar cell memiliki fungsi sebagai mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik atau dapat menyimpan paket energi cahaya yang nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik. Yang berikut adalah prinsip kerja dari solar cell. Prinsip kerja dari solar cell, di mana yang pertama, cahaya matahari ditangkap oleh bidang solar cell, kemudian ditampung, dan selanjutnya akan diubah atau dikonversi menjadi energi dari radiasi matahari menjadi energi listrik. Yang berikut adalah penampang melintang solar cell, di mana pada penampang melintang solar cell ini akan menyimpan paket energi cahaya yang nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik. Yang berikut adalah sambungan PN pada solar cell. Pada sambungan PN ini terjadi proses konversi cahaya matahari menjadi energi listrik, di mana untuk keperluan sel surya, semikonduktor N berada pada lapisan atas sambung B yang menghadap ke arah datang cahaya matahari dan dibuat jauh lebih tipis daripada semikonduktor P, sehingga cahaya matahari yang jatuh ke permukaan sel surya dapat terus terserap dan masuk ke daerah deplisi dan semikonduktor P. Ketika sambungan semikonduktor ini terkena cahaya matahari, maka elektron mendapat energi dari cahaya matahari untuk melepaskan dirinya dari semikonduktor N. Terlepasnya elektron ini meninggalkan hole pada daerah yang ditinggal oleh elektron yang disebut dengan fotogenerasi elektron hole. Fotogenerasi elektron hole adalah terbentuknya pasangan elektron dan hole akibat adanya cahaya matahari. Yang berikut adalah metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis solar cell yang berbeda, yakni solar cell dengan ukuran 5 x 2,4 cm dan 5 x 5 cm, dengan tujuan untuk membandingkan luas permukaan solar cell dengan daya keluarnya. Pada masing-masing solar cell diberikan tegangan input dengan variasi 1,80 volt, 2,00 volt, dan 2,50 volt untuk mengetahui pengaruh tegangan input terhadap daya keluaran. Dalam hal ini, daya keluaran diperoleh melalui pengukuran tegangan output dan arus output. Untuk masing-masing pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Rangkaian percobaan dipasang 3 jenis filter yang berbeda-beda, yakni merah,
kuning, dan biru untuk membandingkan dan mengetahui pengaruh panjang gelombang masing-masing filter terhadap daya keluaran dari solar cell. Dari data tegangan input dan daya rata-rata yang ada akan diolah hingga memperoleh grafik dan persamaan referensinya. Yang berikut adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, diperoleh tabel dan kedua grafik seperti pada gambar ini. Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa untuk semua jenis filter dan jenis solar diperoleh nilai daya keluaran yang semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin besar nilai tegangan input yang diberikan dalam rangkaian, maka semakin besar pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Akibatnya, daya keluaran yang dihasilkan dari solar cell juga semakin besar. Dalam hal ini, tegangan input merupakan indikator dari intensitas cahaya. Hal ini didasarkan karena tegangan input adalah tegangan yang berasal dari power supply yang diberikan kepada litik modul sebagai sumber cahaya untuk solar cell, sehingga semakin besar nilai tegangan input yang diberikan, maka nyala lampu semakin terang. Akibatnya intensitas cahaya menjadi semakin besar. Jika dibandingkan dua jenis solar cell, diketahui bahwa semakin besar luas permukaan solar cell, maka semakin besar daya keluaran untuk semua jenis filter. Hal ini disebabkan karena semakin luas penampang solar cell, maka semakin banyak elektron yang dihasilkan dari proses fotogenerasi. Proses fotogenerasi adalah proses terlepasnya elektron pada semikonduktor tipe N karena mendapat cahaya dengan intensitas tertentu. Dengan semakin besarnya pergerakan elektron dalam medan listrik, maka arus keluaran yang terukur juga semakin besar. Akibatnya, daya output yang dihasilkan juga tentu semakin besar. Akan tetapi, hal ini jauh berbeda dari hasil percobaan yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena ketidaktelitian dalam membaca skala pada alat ukur. Yang berikut adalah jenis filter. Pada penelitian ini diketahui bahwa semakin panjang gelombang maka semakin kecil frekuensinya. Akibat intensitas cahaya yang dihasilkan menjadi semakin kecil pula. Sebaliknya, semakin kecil panjang gelombang maka semakin besar frekuensi dan semakin besar pula intensitas cahaya. Hal ini menjadi landasan utama mengenai pengaruh filter ketiga warna yang digunakan pada penelitian ini. Dapat dibandingkan bahwa alfa merah lebih besar daripada alfa kuning lebih besar daripada alfa biru. Maka nilai frekuensinya berbanding terbalik, dari intensitas merah lebih kecil daripada intensitas kuning lebih kecil daripada intensitas biru, di mana P merah lebih kecil daripada P kuning lebih kecil daripada P biru. Yang berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai panjang gelombang alfa merah lebih besar daripada alfa kuning lebih besar daripada alfa biru, dan nilai frekuensi masing-masing warna, frekuensi merah lebih kecil daripada frekuensi kuning lebih kecil daripada frekuensi biru. Semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar pula daya yang dihasilkan oleh solar cell, sehingga besar luas solar cell maka semakin besar pula daya yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin kecil luas solar cell maka semakin kecil pula daya listrik yang dihasilkannya, dan semakin besar panjang gelombang cahaya yang masuk ke solar cell maka semakin kecil daya listrik yang dihasilkannya. Sebaliknya, bila panjang gelombang yang masuk semakin kecil maka daya listrik yang dihasilkan solar cell semakin besar. Sekian hasil presentasi UAS Anorganik Fisik saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.